ini saya dapat dari dokter tadi. Oh iya, bisa saya lihat resepnya. Atas nama siapa dan usia berapa, Bu? Saya Ibu Bunga, usia 30 tahun. Baik, Ibu Bunga, ditunggu sebentar ya. Silakan duduk dulu, saya cek obatnya ya. Oh iya. Atas nama Ibu Bunga, Iya. Ibu, ini total obatnya semuanya 329, Bu ya. Mau obatnya diambil semua atau gimana? Iya, diambil semua aja. Baik, Ibu tunggu dulu ya, saya siapkan obatnya. Oh iya. Atas nama Ibu Bunga, usia Iya. 30 tahun, Bu Iya. ya. Ini obatnya udah saya siapkan. Bisa minta waktunya 10 menit, Bu, untuk memberikan konseling kepada Ibu. Oh iya, boleh. Baik, Ibu. Apakah Ibu sudah pernah menggunakan obat ini sebelumnya, Bu? Belum pernah, Mbak. Ini baru yang pertama. Oh gitu. Apakah Ibu memiliki alergi atau menggunakan obat lain sebelumnya? Enggak sih, nggak ada alergi. Baik, Ibu. Apakah yang disampaikan oleh dokter mengenai manfaat dari obat ini, Bu? Apakah ada? Dokter bilang saya mendapatkan antibiotik biar tidak kencing darah, Mbak, karena sering nahan buang air kecil soalnya. Ada penghilang nyeri dan obat pileknya, Mbak. Oh gitu. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang tata cara pemakaian obat ini ya, Bu? Untuk antibiotiknya dihabiskan, itu saja sih seingat saya, Mbak. Oh ya, Ibu. Nanti saya jelaskan, Bu ya. Apa yang disampaikan oleh dokter tentang harapan pengobatan Ibu di sini? Dokter bilang saya bisa sembuh, Mbak, dengan rutin minum obat, terutama antibiotiknya. Oh ya, Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait obat yang Ibu peroleh saat ini, Bu ya. Ibu mendapatkan 4 jenis obat, Bu. Di sini yang pertama ada Coamoxiclav. Ini obatnya diminum 3 kali sehari atau setiap 8 jam, Bu ya, sesudah makan. Ini antibiotiknya, Bu, jadi harus dihabiskan ya. Kalau sudah sembuh bisa di stop nggak ya, Mbak? Tidak bisa, Bu, karena ini beresiko akan mengalami resistensi antibiotik, Bu. Jadi, jika Ibu tidak menghabiskan minum antibiotiknya, resistensi antibiotik itu akan terjadi. Resistensi antibiotik itu adalah kondisi saat bakteri yang menyerang tubuh Ibu menjadi kebal terhadap antibiotik dan akan sulit disembuhkan dari infeksi bakteri yang menyerangnya, Bu. Oh gitu ya, Mbak. Baik, saya akan minum secara rutin, Mbak. Baik, kemudian ada obat yang kedua, ini paracetamol ya, Bu ya, diminumnya setiap 8 jam bila nyeri saja, Bu ya. Jadi kalau nggak nyeri nggak usah diminum, dan ini diminumnya juga sesudah makan, Bu. Oh, jadi kalau nggak nyeri nggak usah diminum ya, Mbak? Iya, betul sekali, Bu. Kemudian di sini Ibu, ini ada obat pseudoephedrine dan triprolidin, Bu ya, dengan merek dagang Trimensa. Ini untuk pileknya diminum setiap 8 jam setelah makan, Bu ya. Terus ini ada vitamin C-nya. Ini diminumnya 1 hari sekali. Jadi diminumnya itu misalnya Ibu minumnya malam aja untuk seterusnya, begitu, Bu ya. Apa Ibu punya riwayat asam lambung, Bu? Saya nggak ada sih, Mbak, riwayat asam lambung. Oh begitu, baik, Bu ya. Jadi ada tambahan sedikit, Bu, untuk obat-obatnya di sini. Semua obat itu memiliki efek samping, Bu ya. Biasanya kalau untuk vitamin C ini dia tuh efek sampingnya akan nyeri ulu hati, mual, muntah gitu, Bu. Tapi itu jika Ibu mengonsumsinya sebelum makan. Jadi sebaiknya setelah makan, Bu ya. Untuk Trimensanya sendiri Ibu bisa minum 3 kali sehari atau setiap 8 jam. Nah, Trimensa ini akan menyebabkan ngantuk, Bu ya. Jadi usahakan diminumnya pada saat Ibu tidak sedang melakukan aktivitas di luar rumah ya. Kemudian ada juga efek samping yang akan ditimbulkan dari obat-obat yang lain ini, seperti ruam kemerahan, tubuh terasa lemas. Tapi jika tidak ada keluhan saat pengobatan, Ibu bisa melanjutkan obat ini seperti biasa, sesuai aturan yang sudah saya jelaskan tadi ya.
Bahaya nggak sih mbak efek sampingnya? Oh tidak Bu, selama ibu minumnya sesuai aturan dan efek samping ini jarang sekali terjadi. Tetapi bila ada, ibu bisa langsung hubungi dokter ya. Oh baik mbak. Kemudian untuk penyimpanan obat, hindari terkena sinar matahari langsung Bu ya. Dan tempat-tempat yang lembab juga dihindari untuk mencegah terjadinya kerusakan obat-obat ini Bu ya. Oh iya mbak, nanti saya taruh di lemari obat saya mbak. Nah, selain dengan metode pengobatan Bu, ibu juga mulai sekarang harus menerapkan pola hidup sehat Bu ya. Seperti berolahraga, berjalan kaki di pagi hari, perbanyak minum air putih, makan makanan sehat begitu Bu ya, untuk memenuhi kebutuhan mineral ibu. Kemudian yang terpenting jangan menunda untuk membuang air kecil Bu ya. Ya mbak, kadang saya males buat buang air kecil di tempat kerja, soalnya kamar mandinya jauh banget mbak. Oh, jangan diulangi lagi ya Bu ya. Apakah ibu sudah tahu diagnosis penyakit apa yang saat ini? Kata dokter, saya mengalami infeksi saluran kemih dan pneumonia ringan mbak. Apa yang ibu sudah pahami mengenai penyakit tersebut Bu? Belum ada sih mbak. Jadi Bu, infeksi saluran kemih atau yang biasa disebut ISK ini Bu ya, adalah infeksi bakteri yang terjadi pada saluran kemih ya Bu ya. Walaupun terdiri dari berbagai cairan garam dan produk buangan, biasanya urin ini tidak mengandung bakteri. Jadi dia itu steril Bu sebenarnya urin itu. Jika bakteri menuju kandung kemih atau ginjal dan berkembang biak dalam urin, maka terjadilah ISK ini. Dan pneumonia disebabkan oleh infeksi virus influenza. Bila flu dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang tepat, virus flu nantinya bisa menimbulkan peradangan dan kerusakan paru-paru ibu. Apa ibu sudah mengerti sampai di sini? Oh udah mbak, makasih. Nah, jadi gejala penyakitnya ini Bu, misalnya seperti nyeri saat buang air kecil, sakit bagian perut bawah, kemudian dorongan terus-menerus untuk buang air kecil, terus merasakan demam dan kelelahan. Nah gejala saat ini yang saya rasakan sakit saat buang air kecil aja sih mbak. Sama pilek yang tak kunjung hilang. Iya Bu, gejala itu timbul karena ibu sering menahan untuk membuang air kecil Bu, yang disebabkan oleh bakteri menuju ke kandung kemih atau ginjal dan berkembang biak di urin. Oh bisa begitu ya mbak. Saya baru tahu menahan buang air kecil yang saya anggap sepele bisa menyebabkan penyakit separah ini mbak. Oke deh mbak, kalau gitu saya akan menghindari untuk menahan buang air kecil mulai dari sekarang. Nah, ibu apabila gejala ISK ini tak kunjung hilang atau pemakaian atau semakin parah ke depannya, sebaiknya ibu langsung datang hubungi ke dokter untuk melakukan check up agar bisa diketahui lebih detail mengenai kondisi ibu, sehingga nanti dokter akan memberikan solusi mengenai pengobatan untuk kedepannya Bu. Iya mbak, saya juga disuruh kontrol lagi oleh dokter setelah obat ini habis. Ya baik ibu, kalau begitu apakah ibu bisa mengulangi lagi tentang obat-obat yang tadi sudah saya sampaikan Bu? Oh iya mbak, ini obat Coamoxiclav, antibiotiknya diminum setiap 8 jam setelah makan. Obat ini yang harus diminum sampai habis. Kemudian ini obat paracetamolnya diminum setiap 8 jam setelah makan bila nyeri saja. Dan ini obat Rimensa diminum setiap 8 jam setelah makan untuk pileknya. Dan untuk vitamin C yang diminum 1 hari sekali setelah makan di waktu yang sama. Misalkan makan malam ya makan malam saja. Iya betul sekali Ibu, untuk mempermudah Ibu agar mengingat jadwal pada saat Ibu meminum obat, pada saat Ibu bekerja kan Ibu biasanya sering lupa ya. Sebaiknya atur waktu minum obat dengan alarm di handphone Bu. Oh gitu, kalau gitu bisa minta tolong di setupin ya mbak. Boleh, sebentar ya. Ini
Bu, saya sudah set alarm di HP Ibu. Oh iya, terima kasih Mbak. Nah, bagaimana dengan pola hidup yang harus Ibu terapkan untuk kedepannya seperti yang tadi saya sudah jelaskan? Saya harus rutin berolahraga seperti jalan kaki di pagi hari, perbanyak minum air, makan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, menjaga kebersihan organ intim untuk menghindari kuman dan tidak menunda buang air kecil lagi. Iya, betul Ibu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bu mengenai obat yang sudah saya jelaskan? Saya kira sudah cukup Mbak. Baik Ibu, kalau begitu saya akhiri sesi konseling ini ya Bu. Semoga Ibu lekas sembuh. Jika ada keluhan Ibu bisa hubungi dokter. Sebagai bukti konseling pada hari ini saya minta tanda tangan Ibu di sebelah sini Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak.